Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Video kali ini merupakan koneksi antar materi 1.2 A.8 pada modul 1.2 yang berisi tentang refleksi dengan menggunakan model 4P. Saya Lintang Kusuma, SPD, MPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Adapun fasilitator yang mendampingi saya adalah Ibu Endang Sriwuryani, MPD, dan pengajar praktik yang membimbing saya adalah Bapak Setianto, SPD. Bapak dan Ibu guru hebat, fase ini berisi tantangan tugas individu. Sebagai calon guru penggerak, saya ditantang untuk melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Oleh karena itu, pada kesempatan koneksi antar materi ini, saya akan mengulas tentang model 4P dan selainnya menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 ini. Adapun refleksi modul 4P terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu refleksi peristiwa. Bapak dan Ibu guru hebat, menurut saya, momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya menyadari bahwa tugas guru ternyata adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, momen yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah bahwa seorang guru penggerak ternyata perlu memiliki nilai-nilai dan peran yang diyakini sebagai seorang pendidik agar dapat menumbuhkan ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, sedangkan perannya yaitu menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, dan menjadi coach bagi guru lain. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa seorang guru harus bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni menuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman, dapat terwujud dengan baik. Bapak dan Ibu guru hebat, refleksi kedua adalah perasaan. Menurut saya, saat momen itu terjadi saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya di kegelapan malam. Selama ini, saya merasa sudah benar melangkah dalam melaksanakan peran saya sebagai seorang guru yang baik bagi murid. Namun, pada kenyataannya, saya merasa salah besar. Ternyata, saya belum sepenuhnya menjadi seorang guru yang baik bagi murid. Melalui pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2, saya terbangun dan tersadar bahwa saya perlu merefleksikan dan memperbaiki diri dalam mendidik dan menuntun murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Berpindah ke refleksi yang ketiga, yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa 1. Pembelajaran berpusat pada guru, 2. Mengutamakan aspek kognitif dalam proses pembelajaran, 3. Saya sudah puas menjadi seorang guru tanpa perlu belajar lagi. Sebaliknya, sekarang saya berpikir bahwa 1. Pembelajaran harus berpusat pada murid dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Mengintegrasikan seluruh aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, dalam proses pembelajaran. Dan 3. Saya harus selalu belajar sepanjang hayat, menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Menuju refleksi yang terakhir, yaitu penerapan ke depan atau rencana. Pada tahap ini, saya mencoba menjawab pertanyaan, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang, untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Sebagai jawabannya, saya akan 1. Memusatkan pembelajaran pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2.
Melakukan kegiatan refleksi pada setiap proses pembelajaran agar dapat memaknai pengalaman-pengalaman yang terjadi. 3. Membangun komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi dengan semua pihak dalam ekosistem belajar terkait pendidikan. 4. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pendidikan terkait pembelajaran. Dan terakhir, meningkatkan kualitas, kinerja, dan kompetensi diri sebagai seorang guru secara mandiri dan berkelanjutan. Bapak dan Ibu guru hebat, menurut Benjamin Franklin, jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, seorang guru penggerak haruslah memiliki nilai-nilai dan peran yang diyakini sebagai seorang pendidik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berpihak pada murid. Sesuai dengan semboyan guru penggerak, maka seorang guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, saya rasa cukup sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi 1.2 A.8 pada modul 1.2. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.